Bre, lu pernah nonton series Narcos gak? Menurut lu udah gila belum kelakuan-kelakuan tokoh-tokoh di series itu? Kalau menurut lu udah edan, tunggu nih ya sampai lu dengar kabar yang terbaru ini, yaitu soal Fabio Ochoa Vazquez, salah satu pentolan utama dari kartel Medellin yang baru aja keluar dari penjara di Amerika setelah 25 tahun dikurung. Iya bre, ini tuh beneran dan masih hangat juga beritanya. Cowok 67 tahun yang dulu bareng dua saudaranya jadi miliarder karena jualan kokain dari Miami ke seluruh penjuru Amerika Serikat sekarang lagi jalan bebas, dan kabarnya dia ini bakal dideportasi balik ke Kolombia, tanah kelahirannya, tempat yang dulu sempat dia bikin lututnya gemeteran karena penuh darah dan juga dolar. Si Fabio ini baru aja ngelangkah keluar dari penjara, tapi bukan cuma bawa kenangan 80-an, namun juga potensi kekacauan baru buat Kolombia bre. Ini tuh bukan sekadar cerita biasa, ini adalah kisah tentang seorang operator utama jaringan kokain terbesar abad ke-20 yang sekarang bisa ngopi nyantai di rumah sambil nonton berita soal dirinya sendiri. Cerita kali ini bakal lumayan gelap dan bikin lu ngelus dada. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke videonya. Oke bre, jadi emang Fabio ini tuh sebenarnya bukan orang sembarangan. Dia ini dulunya adalah partner bisnis langsung dari Pablo Escobar. Dan seperti yang lu tahu, ini tuh bukan sembarang bisnis bre. Bukan bisnis clothingan gitu, bukan. Ini tuh bisnis yang ngeracunin seluruh generasi lewat jalur kokain dan sekaligus nyeret ribuan nyawa ke liang kubur. Di tahun 1986, namanya ini sempat masuk dalam dakwaan kasus pembunuhan Barry Seal, pilot narkoba yang belakangan ini berbalik jadi informan DEA. Dan lu tahu kan, dunia kayak gini, jadi informan tuh sama aja nulis surat kematian lu sendiri gitu. Tanggal 3 Desember 2024, Fabio Ochoa ini resmi keluar dari penjara federal Amerika Serikat. Dia udah ngabisin 25 tahun dari total hukuman 30 tahun. Jadi sekarang lu bisa ngeliat seorang mantan bandar yang dulu bantu ngirimin salju ya, dalam tanda kutip, itu ke jalanan Amerika, yang tangannya berlumur darah, yang dulu bikin Kolombia nyaris runtuh, sekarang lagi jalan bebas. Dan kalau lu pikir ya udahlah, cerita sama legasinya kan udah kelar, bre, lu salah besar. Ini semua tuh baru pembukaannya doang. Bab pertama dari kekacauan baru yang mungkin bakal meledak. Kolombia nahan napas, pemerintah resah, dan dunia juga lagi nunggu. Ngeri-ngeri penasaran, kira-kira apa yang akan dilakuin seorang Fabio Ochoa yang bebas setelah 2 dekade lebih hidup di balik jeruji. Begitu Fabio Ochoa naik ke pesawat deportasi yang bakal ngebalikin dia ke Kolombia, bisik-bisik soal kembalinya sang legenda itu udah duluan nyebar ke jalanan. Dari lorong-lorong sempit Medellin sampai ruang kantor para politisi, dari markas kartel lawan sampai ke telinga aparat, semua orang tahu ada badai yang lagi jalan ke arah mereka. Dan Kolombia kagak siap sama sekali, sama kayak Fabio yang juga kagak sepenuhnya siap dengan apa yang nungguin dia di tanah kelahirannya. Tapi buat ngerti kenapa pembebasannya ini bisa bikin Kolombia gemeteran sampai ke akar, lu harus balik ke awal cerita. Fabio Ochoa buat banyak orang di dunia gelap bukan sekedar bandar. Dia ini adalah dewa industri, salah satu godfather sejati dari bisnis yang sekarang ini udah jadi sistem global. Banyak mantan orang kartel itu milih bungkam atau pura-pura lupa soal asal-usul harta mereka. Tapi Fabio, dia ini bukan sekedar pengedar, dia adalah arsitek utama dari kerajaan narkoba paling brutal abad ke-20. Lahir tanggal 2 Mei 1957, Fabio ini adalah anak bungsu dari trio maut Ochoa bersaudara, Juan David, Jorge Luis, dan tentu aja Fabio sendiri. 3 bersaudara inilah yang bareng Pablo Escobar itu ngediriin kartel Medellin. Dan percaya dah bre, ini tuh bukan geng-geng jalanan biasa. Ini adalah imperium kokain yang di masa kejayaannya di tahun 1980-an itu nguasain 80% dari pasar kokain dunia. Jadi lo bisa bayangin gitu, 8 dari 10 gram kokain yang nyampe kemanapun di dunia pasti ada jejak kartel Medellin di dalamnya. Dan di tengah semua itu ada Fabio. Perannya di kartel Medellin kagak bisa dianggap remeh bre.
Dia yang ngehandle jalur penyeludupan ribuan pon kokain ke Amerika. Di akhir 70-an sampai awal 80-an, Fabio ini kan tinggal di Miami. Dan dari sanalah dia ini ngatur salah satu pusat distribusi terbesarnya kartel. Dengan otak bisnis yang tajam dan koneksi keluarganya yang solid, dia bantu Medellin ngumpulin miliaran dolar. Tahun 1987, majalah Forbes itu bahkan masukin Fabio dan kedua saudaranya ke daftar miliarder dunia. Tapi kan kita tahu banget lah ye, kekayaan mereka kan kagak dibangun di atas tanah, tapi di atas darah dan ketakutan. Kartel Medellin bukan cuma jualan narkoba, mereka juga jadi mesin pembunuh yang brutal. Siapapun yang ngelawan atau cuma sekedar ngehalangin, entah itu politisi, jaksa, jurnalis, bahkan warga sipil yang kagak tahu apa-apa, semuanya ini bisa jadi target. Kagak ada yang aman. Lu bisa sopan, lu bisa kuat, lu bisa punya jabatan tinggi, tapi kalau lu berdiri di antara kartel dan uang mereka, lu ngehalangin kartel buat ngedapetin uang mereka, lu bakal hilang. Dan itulah dunia yang dulu dikuasai Fabio Ochoa. Kejahatan Fabio Ochoa ini jauh melampaui sekedar jualan serbuk putih. Tahun 1986, Barry Seal, seorang pilot yang sebelumnya ngebantu kartel Medellin buat nyelundupin narkoba ke Amerika, ditembak mati secara brutal di Baton Rouge, Louisiana. Barry saat itu emang posisinya udah membelot. Dia ini jadi informan buat DEA dan bantu ngebongkar jalur distribusi kartel dari dalam. Pembunuhan itu bukan cuma aksi balas dendam, itu adalah sebuah pesan keras yang dikirim langsung dari jantung kartel ke badan penegak hukum Amerika, dengan seolah-olah ngasih tahu kalau kartel Medellin ini bisa ngejangkau mereka dimanapun mereka berada. Nama Fabio Ochoa langsung muncul tuh dalam dakwaan di Amerika Serikat, dituduh terlibat dalam pembunuhan Barry. Kasus ini bikin DEA panas dingin. Mereka sadar kalau kartel itu nggak cuma punya senjata, tapi juga punya jarak tempuh yang jauh lebih panjang dari apa yang selama ini mereka bayangin. Garis perangnya itu kagak lagi di Medellin doang, tapi udah nembus ke Louisiana, New York, bahkan Washington DC. Nggak ada tempat yang aman yang di luar jangkauan kartel posisinya waktu itu. Menjelang akhir tahun 1980-an, pemerintah Kolombia mulai benar-benar terpojok. Tekanan internasional, khususnya dari Amerika, itu makin besar. Mereka dituntut untuk segera ngebasmi kartel Medellin. Nama Pablo Escobar dan Ochoa bersaudara itu langsung dicap sebagai musuh negara. Dan permintaan ekstradisi dari Amerika Serikat itu datang bertubi-tubi. Dan bener gitu, satu hal yang paling ditakuti sama kartel bukan penjara Kolombia, bukan penembakan oleh pasukan khusus, tapi justru ekstradisi ke Amerika. Itu adalah mimpi buruk yang terus mereka hindarin. Tahun 1990, Fabio dan kedua saudaranya akhirnya mutusin untuk negosiasi. Mereka nyerahin diri ke otoritas Kolombia di bawah hukum khusus yang dibuat Presiden Cesar Gaviria. Undang-undang ini yang di kemudian hari dikritik habis-habisan, itu nawarin pengurangan hukuman dan kekebalan dari ekstradisi, asalkan si penjahat ini mengaku menyerahkan diri dan bersedia kerjasama dengan negara. Bagi keluarga Ochoa, ini adalah langkah yang strategis, bukan pertobatan, tapi langkah yang strategis. Fabio cuma ngejalanin hukuman selama 6 tahun. Dan tahun 1996 dia udah keluar penjara. Di mata mereka itu kemenangan. Mereka pikir mereka udah kagak diincar aparat lagi, tapi ternyata mereka salah besar. Kebebasan Fabio kagak bertahan lama, bre. Tahun 1999, 3 tahun setelah kebebasan Fabio, pemerintah Kolombia nyalain strategi besar mereka, yaitu Operasi Milenia, sebuah operasi pembersihan berskala nasional yang ditunjukkan untuk menghantam semua sisa kekuatan kartel yang masih beroperasi. Fabio kembali ditangkap, kali ini bareng puluhan nama besar lain. Tuduhannya adalah bahwa dia masih terlibat dalam pengiriman kokain. Dan kali ini gak ada lagi kesepakatan manis, kagak ada kekebalan, kagak ada hukum khusus. Pemerintah udah kapok. Akhirnya tahun 2001, hal yang paling ditakuti Fabio sejak dulu itu benar-benar kejadian. Dia diekstradisi ke Amerika Serikat tanpa negosiasi, tanpa jalur pintas, langsung dikirim ke negeri yang sejak dulu disebut-sebut oleh kartel sebagai tanah neraka bagi pengedar. Ini adalah pukulan yang hancurin bukan cuma buat Fabio, tapi buat seluruh warisan kartel Medellin yang dulu berdiri sekuat tembok. Dan kali ini udah terpojok, bener-bener kagak ada jalan keluar. Laki-laki yang dulu bisa merintah pasukan pembunuh dan muter miliaran dolar uang narkoba, sekarang duduk di ruang sidang Miami dengan tangan yang diborgol dan wajah yang jauh dari kejayaan masa lalunya. Tahun 2003, Fabio Ochoa dinyatain bersalah atas dakwaan
pengelolaan perdagangan dan konspirasi distribusi kokain. Vonisnya yaitu adalah 3 dekade di penjara federal Amerika Serikat. Selesai sudah cerita sang miliarder kartel, atau seenggaknya itulah yang semua orang kira. 2 dekade berlalu, tanggal 23 Desember 2024, dunia bangun dan lihat sebuah berita yang kayaknya lebih mirip mimpi buruk. Fabio Ochoa itu bebas, dia mendarat di Bandara Internasional El Dorado, Bogota, dengan penerbangan deportasi dari Amerika Serikat. Tapi yang turun dari pesawat itu tuh bukan lagi raja kokain yang dulu ditakutin di 3 benua. Yang turun adalah pria tua berusia 67 tahun, pakai sweatshirt lusuh dan cuman bawa kantong plastik berisi barang-barangnya. Secara kasat mata dia bisa aja disangka napi biasa, salah satu dari ribuan orang yang dideportasi. Tapi semua orang yang ada di bandara hari itu tahu kalau dia ini bukan orang biasa. Petugas imigrasi dengan rompi anti peluru itu langsung ngegiring dia ke meja pemeriksaan. Sidik jarinya di-scan, datanya dicocokin, hasilnya bikin banyak pihak narik napas panjang. Fabio kagak punya kasus aktif di Kolombia bre, kagak ada surat penahanan, semua kejahatan masa lalunya, sebengis apapun itu udah dikubur oleh waktu dan celah hukum. Gak butuh waktu lama, dia ini dilepas, bebas sepenuhnya. Beberapa jam kemudian, foto-foto Fabio berpelukan sama keluarganya itu tersebar di media sosial, dan reaksinya adalah campuran antara marah, kecewa, dan trauma lama yang tiba-tiba disayat lagi. Bagi para penyintas rezim teror dari kartel Medellin, kembalinya Fabio ini bukan suatu hal yang nostalgia tentunya, tapi mimpi buruk yang hidup kembali lagi. Keluarga hakim, jurnalis, polisi, semua yang dulu kehilangan orang-orang terdekat karena peluru atau bom kartel, sekarang bertanya-tanya, apa ini artinya semuanya bakal terulang? Kartel Medellin bukan sekedar kerajaan, itu adalah mesin teror bre, yang digerakin oleh uang kokain dan dibangun di atas sungai darah. Fabio dan saudara-saudaranya ini bukan pion, mereka adalah arsitek utamanya, tangan kanan Pablo Escobar dalam mengubah Kolombia jadi medan perang. Dari tahun 1976 sampai 1993, mereka menguasain perdagangan kokain dunia, ngalirin ton demi ton narkoba ke Amerika, Kanada, dan Eropa. Tapi pada akhirnya, ini tuh bukan cuma tentang narkoba, ini adalah soal kekuasaan. Kekuasaan yang didapat bukan lewat pemilu atau hukum, tapi lewat bom, peluru, atau rasa takut yang menjalar sampai ke jantung pemerintahan. Dan sekarang salah satu simbol utama kekuasaan itu kembali pulang. Para pemimpin kartel Medellin dulu ini nyaris kagak kesentuh bre. Mereka tuh ngontrol wilayahnya luas banget, ngatur operasi juga dengan presisi ala militer, dan hidupnya di atas hukum. Tapi semua kekuasaan itu datang dengan harga yang brutal. Diperkirain lebih dari 3.500 orang tewas karena mesin kekerasan dari kartel ini. Lebih dari 500 diantaranya adalah polisi, hakim, jurnalis, dan politisi. Siapapun deh yang berani berdiri di antara mereka dan keuntungan miliaran dolar itu diburu dan dihabisin tanpa ampun sama kartel Medellin. Kita ambil contoh Rodrigo Lara, Menteri Kehakiman Kolombia. Tahun 1984, 2 pria bersenjata itu naik motor nyergap mobilnya di jalanan Bogota. Pelurunya ini ngehujanin kaca mobil dan tubuhnya langsung tumbang. Dosanya adalah bahwa dia berani buka suara soal pengaruh kartel di pemerintahan. Atau Luis Carlos Galan, ada satu lagi contoh nih, calon presiden yang digadang-gadang bakal bersih-bersih sistem. Tahun 1989 dia ditembak mati bre di tengah kampanye terbukanya. Ini tuh bukan cuman soal ngebungkam lawan lagi-lagi, ini tuh suatu pernyataan, sebuah pesan yang jelas soal siapapun yang ngelawan bakal reunian sama malaikat pencabut nyawa, dibantu difasilitasin sama kartel Medellin. Menjelang akhir 80-an, kartel Medellin udah bukan lagi perang lawan kartel lain. Mereka perang ngelawan negaranya sendiri, Kolombia. Pablo Escobar dan kroni-kroninya ini ngedeklarasiin perang terhadap ekstradisi. Dan siapapun yang ngedukung gagasan mengirim bandar narkoba ke Amerika langsung masuk daftar target mereka. Kampanye teror mereka juga brutal, bom, penculikan, pembunuhan, Tahun 1989 itu ada satu bom yang ngeguncang kantor intelijen DAS di Bogota, yang dimana newasin 52 orang sipil. Dan masih di tahun yang sama juga Escobar ngeledakin satu pesawat komersial penuh penumpang, yaitu Avianca Airlines, demi ngebunuh satu informan.
Satu orang bre, 107 nyawa melayang cuman untuk ngabisin satu target. Fabio Ochoa sendiri mungkin kagak pernah sebrutal Escobar di depan layar, tapi jangan salah, dia ini adalah fondasi dari semua itu. Bersama dua saudaranya, Fabio ngasih apa yang Escobar butuhin, yaitu uang, koneksi, dan otak logistik. Tanpa keluarga Ochoa, mesin kokain Medellin kagak akan melaju secepat dan seganas itu. Awal 90-an, kejayaan mereka mulai runtuh. Tahun 1993, Escobar tewas ditembak oleh polisi Kolombia dan pasukan khusus Amerika Serikat. Era Medellin resmi tamat, anak buah satu persatu ditangkap atau mati, dan keluarga Ochoa mereka lolos dari ekstradisi berkat perjanjian kontroversial dengan pemerintah Kolombia. Tapi darah yang tumpah nggak berhenti ngalir. Runtuhnya Medellin itu malah bikin kekosongan kekuasaan. Kartel-kartel baru, lebih kecil dan lebih kejam, itu langsung berebut tahta. Cali, Norte del Valle, dan berbagai geng kecil itu mulai saling tikam demi potongan kue dari market kokain global. Mereka tuh mungkin gak punya Escobar, tapi mereka punya kelicikan dan kekejaman versi baru. Dan sekarang Fabio Ochoa ini kan kembali ke tanah tempat semua itu dimulai. Dan kehadirannya ini bikin peta kekuasaan itu langsung gonjang-ganjing. Kartel-kartel modern kayak Clan del Golfo atau Los Caparros itu udah kagak punya respek sama sekali ke generasi lama, ke generasinya Fabio. Buat mereka, nama Fabio Ochoa itu bukan legenda, tapi suatu ancaman. Orang lama yang bisa ganggu struktur baru, dan itu aja jadi alasan yang cukup buat mereka mulai mempersiapkan peluru-pelurunya. Yang bikin Fabio Ochoa ini berbahaya bukan cuma namanya, tapi harta karun yang masih dia sembunyiin. Jaksa di Amerika sendiri udah ngaku kalau mereka nggak pernah berhasil nyita semua kekayaan keluarga Ochoa. Bayangin itu bre, puluhan bahkan mungkin ratusan juta dolar itu masih nyangkut di rekening offshore, perusahaan boneka, dan bisnis fiktif yang tersebar dari Karibia sampai Kolombia. Dan di mata kartel-kartel zaman sekarang, uang kayak gitu bukan sekedar simbol masa lalu, itu target hidup. Uang sebesar itu kan layak diperebutkan, bahkan kalau harus ngorbanin nyawa orang. Sekarang Ochoa resmi balik lagi ke Kolombia, dan para korban kekerasan kartel Medellin itu mulai angkat suara. Mereka nggak terima dia ini bisa berkeliaran bebas. Mereka tuh nggak bisa lupa, tapi zaman udah berubah. Perdagangan narkoba hari ini bukan lagi soal granat, ledakan, dan poster buronan di TV. Dunia sekarang itu dikuasain sama kartel-kartel modern, lebih terorganisir, lebih diem, dan jauh lebih tajam. Bukan lagi keluarga mafia ala film-film lama, tapi jaringan korporasi bayangan yang beroperasi lintas negara dengan struktur yang rapi kayak perusahaan startup teknologi. Contohnya Clan del Golfo, kartel terbesar di Kolombia saat ini. Mereka tuh ngontrol wilayahnya luas, punya tentara pribadi, dan sistem komunikasi canggih yang lebih susah dibobol daripada jaringan pemerintah. Bedanya sama Medellin zaman dulu, Clan del Golfo ini kagak caper ke kamera. Mereka itu nggak ngebom gedung intelijen atau nembak capres di panggung terbuka. Mereka nggak butuh itu. Mereka tahu di era sekarang senyap itu adalah kekuatan. Tapi bukan berarti mereka jadi jinak ya. Mereka justru jadi lebih mematikan. Mereka nggak butuh ledakan buat bikin kotak ketakutan. Cukup satu amplop berisi uang buat pejabat, satu telepon ancaman ke keluarga aparat, satu jasad yang ditinggal begitu aja di jalan. Mereka kerja bersih dah pokoknya, tanpa jejak, tapi efeknya tetap sama. Kalau bukan lebih buruk dari era Escobar, yaitu sama-sama ngasih teror. Dan sekarang dengan Fabio Ochoa berkeliaran di tengah medan permainan baru ini, semua orang mulai tebak-tebakan apakah dia akan pensiun dengan tenang atau main lagi di meja yang udah berubah jadi lebih licin, lebih sunyi, dan lebih mematikan dari sebelumnya. Clan del Golfo sekarang lagi perang habis-habisan ngelawan kelompok saingan kayak Los Caparros dan Los Aguilas Negras, dan hasilnya mayat di mana-mana. Wilayah pedesaan Kolombia berubah jadi ladang konflik, darah juga terus mengalir, dan kagak ada tanda-tanda kalau ini semua bakal berhenti. Dalam situasi yang segenting ini, kembalinya Fabio Ochoa adalah batu yang dilempar ke danau yang tenang. Bukan cuma bikin riak, tapi berpotensi nyulut lagi permusuhan lama dan bahkan nyiptain medan pertempuran yang baru.
Tapi urusannya ini kagak cuma soal siapa yang pegang senjata paling besar. Pembebasan Fabio ini juga nyalain lagi api lama dari keluarga-keluarga korban kekejaman kartel Medellin. Nama-nama yang dulunya cuma disebut di majalah dan berita kriminal sekarang kembali dibisikkan dengan getir. Guillermo Cano Izaza, jurnalis yang berani buka-bukaan soal kejahatan Escobar, ditembak mati tahun 1986. Di tahun yang sama, Hakim Mahkamah Agung Hernando Baquero Borda yang mati-matian bela perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat juga tewas. Mereka dibunuh bukan karena ikut perang, tapi karena bicara kebenaran. Fabio mungkin kagak pernah narik pelatuk sendiri, tapi dia juga kagak pernah bersih. Dia bagian dari mesin itu sendiri, dari struktur yang bikin semua pembunuhan itu mungkin terjadi. Tapi hari ini dia jalan bebas. Buat keluarga para korban itu kayak naruh garam di luka yang belum pernah sembuh. Tapi buat Fabio ini kesempatan kedua. Dan lu bisa bayangin, dunia gelap tempat dia dulu berkuasa udah mulai gerak lagi. Kartel-kartel saingan sekarang lagi hitung-hitungan apa dia harus dimusuhin atau dimanfaatin. Karena meskipun dia udah uzur, nama Fabio Ochoa itu masih punya bobot, masih bisa bikin pintu terbuka, masih bisa bikin orang patuh atau takut. Kekayaannya yang tersembunyi itu masih jadi misteri besar. Dan di dunia tempat loyalitas dijual murah dan informasi dihargai mahal, itu adalah alasan cukup kuat buat siapapun untuk ngejar dia. Rumornya sekarang dia ini lagi tiarap ngumpet di rumah keluarganya di Bogota. Tapi ini Kolombia bre. Di dunia bawah sana kagak ada yang bisa sembunyi selamanya. Bisa jadi kekacauan di Kolombia ini bukan pertanyaan lagi, tapi cuma nunggu soal waktu. Pembebasan Fabio ini kayak sirine yang ngingetin Kolombia dan dunia bahwa perang narkoba itu belum selesai. Kita udah lihat naik turunnya kartel, tapi monster-monster yang mereka tinggalin itu masih hidup, beradaptasi dan nunggu kesempatan. Jadi pertanyaan sekarang, lu pikir apa yang bakal terjadi? Apakah Fabio bakal bangkit lagi atau masa lalunya akhirnya akan nyusul dan menenggelamkan dia untuk terakhir kalinya? Waktu yang bakal jawab, tapi satu hal pasti, drama ini belum selesai. Oke bre, segitu aja buat video gue kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.